Oke Bapak Ibu, Shalom. Masih semangat ya? Masih. Oke, karena minggu ini kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita Bapak Ibu. Bangsa kita dijajah oleh berapa negara? Ada sekolah, ada Inggris, ada Spanyol, Portugis, ya. Tapi yang paling lama ada Belanda. 350 tahun lamanya Belanda menjajah bangsa kita. Terus terakhir adalah Jepang, 3,5 tahun lamanya. Jadi hampir kurang lebih dihitung-hitung kurang lebih 400 tahun bangsa kita dijajah. Wah, itu sudah berapa keturunan itu sebenarnya. Betapa lamanya, bahkan sampai saat ini bangsa kita merdeka aja belum sampai 100 tahun ya, baru 78 tahun ya. Nah, tapi dijajah 400 tahun, lama sekali. 350 tahun itu cuma Belanda aja yang jajah Bapak Ibu, baru bangsa-bangsa yang lain Bapak Ibu. Itu sebabnya karena terus dijajah, para pahlawan kita ini akhirnya mereka mau tidak mau harus melawan ya. Senjata para nenek moyang kita adalah hanya bambu runcing aja. Mereka bilang tidak ada jalan lain selain harus merdeka. Kalau tidak merdeka lebih baik kami mati. Makanya ada istilah merdeka atau mati gitu ya. Ya. Lebih baik mati daripada tidak merdeka. Karena memang benar Bapak Ibu ya, kalau kita hidup kita kerja nggak digaji, mati pun penjajah nggak mau repot, tinggal kubur aja, tidak ada urusan Bapak Ibu. Jadi dia kasih kerja kita, dia memperbudak kita, terus enggak dikasih makan, enggak mau repot, enggak dikasih gaji, kalau mati ya tidak bertanggung jawab Bapak. Itulah penjajahan. Betapa kerasnya nenek moyang kita harus menghadapi penjajahan seperti ini ya. Makanya mereka tidak tahan lagi, mereka harus berjuang supaya merdeka. Kalau tidak merdeka maka lebih baik mati. Sama dengan kita Bapak Ibu, kita itu orang percaya kepada Tuhan ya. Kita memang tidak dijajah oleh apapun, tapi yang menjajah kita, menjajah hidup kita adalah dosa. Dosa yang memperbudak diri kita ya. Dosa itu seperti penjajah Bapak Ibu, diikat kita, dia memperbudak kita sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya dosa itu akan membawa kepada maut, dan dosa itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Nah, itu sebabnya pada sore hari ini jangan mau dijajah dan diperbudak oleh dosa, tetapi mari kita mau dibebaskan dari kuasa dosa. Nah, itu sebabnya sore hari ini saya akan berbicara mengenai dimerdekakan dari penjajahan dosa. Dosa yang menjajah manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, maka manusia terpisah daripada Allah. Adam yang penuh dengan kemuliaan Allah, sekarang dia kehilangan kemuliaan Allah. Adam yang dekat dengan Tuhan, setiap hari Adam bisa ngomong sama Tuhan, setiap hari Adam dan Hawa bisa bergaul dan berbicara kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mereka terpisah dari Allah. Dan bukan hanya diusir ya, tapi Tuhan memberikan kutukan kepada mereka akibat dosa Bapak Ibu. Sampai saat ini orang-orang yang diikat oleh dosa akan merasa terjajah Bapak Ibu. Tapi sore hari ini berita baiknya adalah Yesus datang, mati di kayu salib, membebaskan kita dari yang berdosa, menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dibebaskan dari dosa, orang-orang yang akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Ya, mari kita baca firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Kita orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Roma pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa dahulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita adalah hamba dosa.
kita diperbudak oleh dosa. Tetapi ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak diperhamba lagi dengan dosa, tapi kita sudah dimerdekakan. Ya, beda ya. Kalau dijajah, ya nggak bisa buat apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau sudah merdeka, bebas ya, bisa mengurusi negara sendiri Bapak Ibu. Kalau dijajah, memperbudak manusia, memperbudak kita. Tetapi Bapak Ibu, berita baiknya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kuasa dosa sudah dikalahkan. Ya, jadi Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi Bapak Ibu, upah dosa itu adalah maut. Kalau kita tidak bebas dari cengkeraman dosa ini, maka akan ada maut atau kematian yang kekal. Ya, itu. Karena upah dosa adalah maut. Ya, Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ya, salah satu membacakan bagi kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, atau maut dalam kata lain adalah kematian yang kekal. Upah dosa adalah kematian yang kekal, adalah maut, tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus memberikan kepada kita kemerdekaan, keselamatan Bapak Ibu. Ya. Dosa juga membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Seperti Adam dan Hawa Bapak Ibu, ketika mereka belum jatuh ke dalam dosa, mereka masih bergaul dengan Allah dan mereka penuh dengan kemuliaan Allah. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, siapa yang membawa dosa? Sumber dosa siapa? Iblis. Ketika iblis menipu mereka dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, mereka langsung merasa, wah, ternyata mereka telanjang. Padahal mereka memang telanjang dari sejak diciptakan, ya. Tapi mereka nggak melihat, mereka tidak merasa malu, kata Alkitab, ya. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Kayaknya kita telanjang, mereka melarikan diri dari Allah. Mereka bersembunyi, mereka memakai daun, ya. Mereka anyam daun. Kalau sekarang kan pakai baju, kan dulu kan nggak ada. Mereka ambil daun, mereka anyam daun untuk menutupi ketelanjangan mereka. Mereka sembunyi dari hadapan Allah, mereka ketakutan, mereka gelisah, mereka ketakutan dalam hidup mereka, Bapak Ibu. Mereka ingin melarikan diri dari Allah, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mencari mereka di taman itu dan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Kemuliaan Tuhan. Apa itu kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu? Karakternya Tuhan, sifat-sifat Tuhan itu apa, Bapak Ibu? Tentunya sifat-sifat yang baik. Allah itu adalah Allah yang kudus. Yang pertama, sifat Tuhan yang ada dalam diri Allah adalah Dia adalah Allah yang kudus. Sehingga anak-anak Tuhan itu akan hidup kudus di hadapan Tuhan, karena roh Allah berdiam di dalam mereka. Ya. Kalau hidup orang Kristen tidak kudus, hidupnya jahat, hidupnya di dalam dosa, berarti bukan sifat Allah yang menonjol, tapi sifat iblis, sifat kita manusia, Bapak Ibu. Memang pada dasarnya manusia itu jahat di hadapan Tuhan, ya. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Dia memperbaharui hidup kita sehingga ada sifat-sifat Allah dalam diri kita, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam damai sejahtera. Seperti buah-buah roh itu, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri dan sebagainya. Hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu, ya. Jadi dosa juga membuat kita terpisah dari Allah. Jadi dosa itu yang membuat kita terpisah daripada Allah. Nah, kita baca firman Tuhan ini dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua, ya. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu
sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oke. Tadi firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, tapi yang menjadi pemisah atau tembok antara kita dengan Allah adalah setiap dosa kita. Jadi ternyata dosa itu yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa sehingga ia tidak mendengarkan doa-doa kita, sehingga ia tidak menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, karena ada dosa. Dosa itu yang memisahkan kita dari Allah, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, kita kembali lagi bahwa dosalah yang memperbudak manusia. Ketika kita hidup di dalam dosa, kita diikat oleh dosa, Bapak Ibu. Dan kalau kita tidak terlepas dari sana, tidak dibebaskan dari sana, maka kita akan dibinasakan. Nah, tapi puji Tuhan, ternyata ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah tidak membiarkan manusia itu tidak ada jalan keluar. Makanya Allah mengutus, Allah sendiri menjadi manusia melalui kelahiran Yesus Kristus. Dia datang ke dunia, lahir ke dunia ini untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa kita, membebaskan kita dari segala dosa. Jadi kalau pada zaman dahulu itu Bapak Ibu, sebelum kedatangan Yesus, orang Israel itu kalau berdosa, mereka harus memotong kambing dan domba, terus bawa ke bait Allah. Terus imam menyembelih kambing dan domba itu, kemudian darahnya dicurahkan di mezbah di bait Allah itu. Dan akhirnya kalau darahnya sudah tercurah, darah binatang tercurah, maka terjadi pengampunan dosa. Ini untuk menjadi korban penebus dosa, Bapak Ibu. Makanya Yesus datang dan disalibkan di Bukit Golgota, ya, darahnya tercurah, darahnya yang berkuasa itu, yang mengampuni kita, membersihkan kita, membebaskan kita dari setiap dosa-dosa kita. Jadi kita nggak perlu lagi bawa kambing dan domba lagi, binatang untuk disembelih di bait Tuhan di gereja. Tapi cukup dengan kita percaya bahwa Yesus telah mati bagi kita, Yesus telah menebus dosa kita, maka kita akan mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih kebawa kambing dan domba, ya betapa repotnya kita. Tapi bersyukur Tuhan Yesus telah menjadi korban yang sempurna bagi kita semua. Jadi hal yang kedua adalah kita perlu juru selamat, yaitu penebus dosa. Apa itu juru selamat, Bapak Ibu? Juru selamat adalah orang yang menjadi penyelamat bagi seseorang yang akan binasa. Jadi juru selamat itu adalah orang yang menjadi penyelamat bagi seseorang yang akan binasa. Makanya Yesus disebut sebagai juru selamat. Karena kita seharusnya akan binasa karena dosa, kita seharusnya akan mati karena dosa, tapi Dia datang dari surga mencari manusia. Untuk apa? Untuk menjadi penyelamat kita dari dosa. Makanya Yesus dianugerahkan sebagai juru selamat dunia, Bapak Ibu. Ya. Ada 8 hal, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu diselamatkan? Bapak Ibu diselamatkan bukan karena menjadi orang Kristen, namanya tercatat di gereja dan Bapak Ibu akan masuk surga dan diselamatkan. Belum tentu, karena agama manapun tidak bisa menyelamatkan manusia. Gereja manapun tidak bisa menyelamatkan manusia. Ya. Yang menyelamatkan manusia adalah ada beberapa hal yang harus kita mengerti, ya. Apa kata firman Tuhan, bagaimana supaya kita dapat diselamatkan, menjadi bebas dari dosa dan menjadi milik Allah, ya. Ketika kita dipanggil pulang ke surga, kita meninggal, kita sudah tahu bahwa tempat kita sudah ada dalam kerajaan surga, ya. Karena Tuhan telah menjanjikannya kepada kita, ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita diselamatkan, Bapak Ibu? Saya catat di sini ada 8 hal, ya, yang harus kita lakukan untuk mendapat pengampunan dosa dan diselamatkan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sadarlah dan bertobatlah. Jadi langkah pertama ketika kita hidup dalam dosa, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sadar dan bertobat supaya dosa kita diampuni. Ya. Jadi Tuhan nggak meminta kita bawa binatang 100 ekor. Yang pertama Tuhan minta kita sadar dan bertobat. Apa itu bertobat, ya? Bertobat dalam bahasa Yunani metanoia, artinya orang yang berbalik, ya. Biasanya kemarin ada gerak jalan, ya. Biasa kalau gerak jalan kan begini kan, balik kanan, gerak, langsung balik lagi.
Metanoia, bertobat, ya, artinya berbalik. Artinya orang yang bertobat adalah orang yang sebelum mengenal Tuhan hidupnya menuju kebinasaan, menuju kejahatan. Tapi ketika dia berbalik, hidupnya berubah 160 derajat, berbalik. Namanya bertobat. Ya, jadi istilahnya gitu ya. Dulu hidup jahat, sadar, berubah dari cara hidup yang jahat menjadi lebih baik. Jadi hanya dengan pertobatan dosa kita diampuni. Yang syaratnya yang pertama adalah sadar dan bertobat. Ini banyak ayat-ayat, tapi karena waktu kita terbatas, dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 Petrus mengatakan, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Itu dosa kita di hadapan Allah. Jadi orang yang sadar bertobat itu bukan hanya ngomong aja, oh sadar saya sudah bertobat, saya sudah sadar dan bertobat, tapi mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana caranya Bapak Ibu? Ya gampang aja ya. Kalau Bapak Ibu lagi mencuri ayam hari ini, Tuhan, hari ini saya kayaknya curi ayam, saya berdosa, ampuni saya Tuhan. Tuhan mengampuni Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tulus benar-benar bertobat, mengakui dosanya dengan jujur gitu. Ada orang yang cuma ngomong aja tapi hatinya belum beres Bapak Ibu. Gak apa-apa, saya ngomong aja, saya pura-pura aja Tuhan, dalam hati ini besok buat lagi. Tidak seperti itu. Karena Tuhan itu mengenal jauh sampai kedalaman hati kita Bapak Ibu ya. Mengaku dosa kita. Bapak Ibu mengatakan kalau dosa saya terlalu banyak, bagaimana bisa diampuni? Syaratnya adalah mengaku dosa. Maka 1 Yohanes 1 ayat 9 ya, kita baca ini. Hanya dengan mengaku dosa, maka dosa kita akan diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi firman Tuhan bilang, kalau kita mau diselamatkan, dosa kita mau dihapuskan, sederhana. Yang kedua adalah mengaku dosa kita. Kita mengaku dosa kita, maka Tuhan setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita. Ya. Ya sama dengan kalau kita berbuat kesalahan ya, kalau kita sudah minta maaf pasti ada pengampunan. Kalau kita masih menyembunyikan ya pasti tidak ada pengampunan. Ya beberapa hal Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak mengaku dosa kita, maka dosa kita tetap pasti tetap ada. Kalau kita minta ampun dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan bilang Tuhan akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Itu. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika mengaku dosa kita, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus memberi diri kita untuk dibaptis Bapak Ibu. Ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, buah dari langkah dari pertobatan kita adalah memberi diri kita untuk dibaptis. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oke, langkah yang ketiga adalah ketika kita bertobat, firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga harus memberi diri kita untuk dibaptis Bapak Ibu. Karena arti dari baptis adalah ketika seseorang masuk ke dalam air, dia mati bagi Kristus, perbuatan lamanya dikuburkan. Ketika dia keluar dari dalam air, dia menjadi ciptaan yang baru, hidup baru Bapak Ibu. Ini Tuhan Yesus aja Bapak Ibu ya. Karena Yesus sendiri dibaptis di Sungai Yordan ya. Dia masuk ke dalam air dan dia keluar dari dalam air. Karena arti baptis itu dari kata bahasa Yunani artinya baptiso, artinya diselamkan atau dicelupkan. Jadi kalau orang baptis itu ya memang diselamkan, karena katanya itu baptiso ya, diselamkan gitu. Kalau dipercik itu ya bukan diselamkan, tapi dikasih air aja gitu. Nah, tapi ada yang aturan gereja kadang-kadang berbeda ya. Nah, tetapi
kita yang kita anut adalah baptisan yang ketiga ini. Orang yang dibaptis adalah orang yang diselamatkan, orang yang masuk ke dalam air, menandakan dia telah mati bagi dosa dan dia keluar dari air dengan kehidupan yang baru, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mau dibaptis bisa mendaftar untuk dibaptis untuk pengampunan dosa kita. Kita mengatakan bahwa ternyata baptisan itu dapat menjadi materai sebagai tanda pengampunan dosa. Nah, kalau Bapak Ibu buat surat itu pasti ada materai ya. Beli materai di toko ya. Kalau udah ada materai, udah sah surat kita, Bapak Ibu. Nah, seperti itu mungkin ya. Kalau kita mendapat pengampunan dosa, materai kita adalah dengan cara kita dibaptis dan memberi diri kita dibaptis sehingga kita mendapat pengampunan dari dosa. Karena Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi baptisan itu sangat penting sekali ya, supaya kita mendapat pengampunan dosa. Oke, yang keempat adalah menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya, hidup di dalam kebenaran. Jadi ketika Bapak Ibu dibaptis, itu membuat kita harus hidup kita diubahkan ya. Jangan tambah dibaptis tambah hidupnya makin tetap kacau, tidak berubah, tidak. Ketika kita dibaptis, kita komitmen untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak lagi main-main, Bapak Ibu. Hidup kita berubah, hidup kita diubahkan ya. Nah, sehingga karakter kita diubahkan ya. Itu. Jangan Bapak Ibu bilang penting saya sudah dibaptis, ya sudah selamat, saya sudah berbuat dosa nanti mati masuk surga, ya belum tentu ya. Ketika kita dibaptis, kita komitmen untuk mengikuti Tuhan ya, kita harus tetap hidup kudus bagi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kita, Bapak Ibu ya. Itu. Yang kelima, Bapak Ibu, berubahlah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru, Bapak Ibu. Matius 16 ayat 24 ya. Matius 16 ayat 24. Seorang membacakan bagi kita. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, yang harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Tuhan Yesus berkata setiap orang yang mengikuti dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti Yesus. Ini bukan berarti gitu Bapak Ibu buat salib kayu terus pikul salib keliling kampung ya, tidak. Orang yang mengikut salib adalah orang yang berani menanggalkan sifat lamanya, sifat jahatnya untuk menjadi orang-orang yang berubah ya, hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau ikut Tuhan, ikut salib artinya kita memikul beban sebagai orang percaya ya. Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengikuti aku, kamu akan dibenci ya, bahkan kamu akan dibunuh karena namaku ya. Itu ya. Kita belum dibunuh ya, kita masih aman. Hebat ya. Kalian itu luar biasa ya. Beda dengan kita, ini gereja besar-besar tapi tidak ada mau gereja malas. Tapi kalian meskipun di bawah pohon jauh tapi masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang sangat salut dengan kesetiaan Bapak Ibu, kesetiaan kita beribadah di tempat seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi tantangan dapat makian karena nama Tuhan itu biasa, karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Salib itu berbicara mengenai tantangan, beban dalam hidup kita. Oke, kita lihat berikutnya. Keteguhan iman di dalam pertobatan, harus konsisten dan berkomitmen dalam pertobatan. Artinya kalau kita bertobat itu jangan hari ini bertobat, besok kumat. Bertobat itu ya bertobat terus. Ya. Makanya jangan jadi orang Kristen tomat ya. Hari ini tobat, besok kumat. Hari Minggu tobat dulu, Bapak.
Hari Senin kumat ya. Nanti hari Sabtu tobat lagi. Oh besok hari Minggu tobat. Nanti hari Senin kumat lagi ya. Kita tidak seperti itu. Ya, tetapi setiap hari kita mau hidup dalam pertobatan. Ya. Setiap hari harus kita bertobat. Kalau kita berbuat salah kita bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah kita terus menerus. Memang orang bertobat itu nggak sekaligus menjadi sempurna ya, tapi melalui proses yang sangat panjang. Ibu. Tuhan jangan lihat ke belakang, terus ikut Tuhan. Kalau kita maju mundur lagi kita akan mati karena dosa. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, jalanilah hidup ini sesuai dengan ajaran dan teladan Yesus ya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itu ya, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita bertobat ya kita harus mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Apa teladan Tuhan Yesus yang garis besarnya adalah kasih ya. Jadi perintah terbesar bagi kita adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi orang-orang yang bertobat adalah orang-orang yang memiliki kasih di dalam kehidupannya ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih Bapak Ibu. Sehingga kita yang bertobat menjadi pengikut Yesus, kita harus mengasihi. Ya. Ada beberapa contoh dalam Alkitab mengenai mengasihi yang begitu berat. Yang pertama adalah jika ada yang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kanan. Wah ini susah Bapak Ibu. Orang tampar kita ya balik. Itu hanya perumpamaan ya, artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan ya. Ya memang sulit juga ya. Kita difitnah, kita dijahatin, tapi kita harus tetap membalas kebaikan. Kalau kita balas lagi yang jahat, kita tidak ada bedanya dengan orang lain, Ibu ya. Itu ya. Kalau ada yang kita nggak salah orang nampar kita ya, sekarang negara hukum kita bisa lapor ke polisi ya. Ada juga nggak lapor juga nggak membalas. Tuhanlah yang membalas. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu nggak punya hak untuk membalas. Tuhanlah yang membalas ya. Tapi kalau ada orang yang karena kita sudah lemah nggak mau lapor-lapor, dia tambah injak kita ya kita bisa harus tegas juga, kalau enggak ya repot juga. Tapi Tuhan bilang memang berat juga. Tuhan bilang jika ada yang menampar kita, berbuat jahat kepada kita, nggak boleh kita balas, tapi balas dengan kebaikan. Itu perintah Tuhan yang sangat menurut saya sangat berat sekali Bapak Ibu ya. Sama seperti Yesus lakukan ya. Yesus pernah disalibkan, dicambuk, dipukuli, tapi dia berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah itu luar biasa Bapak Ibu. Belum ada nabi manapun, manusia manapun seperti itu Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita untuk melakukan hal yang sama Bapak Ibu ya? Yang kedua, hidup di dalam kasih artinya kita harus mengasihi seseorang bukan karena posisi seseorang ya. Jadi dalam gereja kita, dalam kekristenan itu tidak boleh ada yang tinggi, tidak boleh ada yang rendah, harus sama di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Nah, karena memang sulit juga sekarang kan orang itu ada orang kaya ya posisi tinggi, orang yang pintar posisinya tinggi. Oh ini orang yang rendah posisinya rendah. Tapi Tuhan mau supaya kita itu sama di hadapan Tuhan, mengasihi orang itu bukan karena pangkatnya, bukan karena kekayaannya, mengasihi orang karena memang
itu adalah perintah Tuhan bagi kita untuk mengasihi sesama kita, Bapak Ibu ya. Karena tapi di gereja kita ya janganlah semua hitam semua soalnya. Rambut lurus, makanya ada lagu rambut lurus, rambut keriting, semua sama di hadapan Tuhan. Nanti kita belajar lagu ini ya. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, semuanya disayang Tuhan. Jadi itu ya. Ada lagu dandut begitu. Jadi tidak ada yang rambut keriting, rambut lurus, kulit putih, kayak miskin, semua kita sama di hadapan Tuhan. Itulah kasih yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukan kasihlah orang kaya, kasihlah orang cantik, orang ganteng, orang jelek usah dikasih. Tapi harus mengasihi setiap orang, kata Tuhan, seperti dirimu sendiri. Ini sangat sulit juga ya. Bagaimana kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Nah, itulah perintah Tuhan bagi kita. Jadi orang-orang yang bertobat adalah orang-orang yang tidak lagi memandang orang lain itu rendah, tapi memandang orang itu sama di hadapan Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu, kita harus mengajari anak-anak kita bahwa jangan pernah dia membeda-bedakan orang ya. Harus mengajarkan mereka bahwa dia itu sama dengan orang lain ya. Itu. Jadi karena itu adalah perintah Tuhan bagi kita semua ya. Kita sama di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita semua.